Mati. Apakah mereka semua mati? Hujan darah di langit ini adalah catatan penguasa iblis. Tidak ada bel dan peluit, hanya mengandalkan kekuatan besar. Semua utusan dewa yang bergegas langsung hancur berkeping-keping. Demon Sovereign tampaknya tidak melakukan apa-apa, tetapi hanya mengendarai tunggangannya dan berlari kencang melintasi langit. Adapun malaikat yang hancur, dia sama sekali tidak peduli dengan hujan darah. Sama seperti kereta yang berlari kencang, ia tidak pernah peduli berapa banyak semut yang dilindasnya. Ketakutan itu seperti ular berbisa, sedikit melilit leher Qiao Lao, seperti ular berbisa yang dingin, sedikit demi sedikit menelan saraf Qiao Lao. Kematian begitu dekat dan begitu jelas. Tempat yang ditempati oleh asap hitam yang mengepul adalah kematian, dan mereka membunuh dengan kecepatan beberapa kali lipat dari kecepatan mereka sendiri. Ditutupi oleh asap hitam, tidak ada keraguan tentang kematian. Dengan garis kematian yang begitu jelas, selama Anda tidak bodoh, Anda akan tahu apa artinya ini. Mereka berlari, mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Hidup dan mati tidak pernah didefinisikan dengan begitu jelas, tidak peduli tingkat kekuatan apa mereka, tidak peduli kemuliaan apa yang mereka miliki. Di hadapan kekuatan absolut, semuanya tidak berharga. Sekelompok orang dengan panik berebut untuk masuk ke lorong luar angkasa, benar-benar rusak. Berbaring di bawah kerumunan yang ramai adalah mayat yang jatuh tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang mau mundur selangkah, dan tidak ada yang mau meminta maaf. Melihat jarak antara asap hitam dan mereka semakin dekat, paling lama 10 napas waktu, mereka dapat dihancurkan sepenuhnya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi redup, dan keremangan itu segar, dengan bau darah yang sedikit menyengat. Qian Lao menelan ludah, dan begitu dia melihat ke atas, dia melihat bahwa di depan mereka, cahaya redup menerangi langit. Itu adalah matahari yang cerah dan hangat. Pada saat itu, puluhan ribu utusan dewa berhenti berkelahi dan melihat kembali kecemerlangan lembut yang menyelimuti dunia dan menghangatkan segala sesuatu. Dalam halo ini, Qin Yichen memeluk Lin Bai yang tidak sadarkan diri dengan satu tangan, dan pakaiannya basah oleh luka dan darah. Tubuh perlahan naik hingga rata dengan orang di depannya, lalu berhenti. Kamu menyakiti orang-orangku, dan aku ingin kamu. Hutang darah untuk membayar darah. Kaisar Iblis memandang Qin Yichen dengan acuh tak acuh, dan melambai dengan santai, menghentikan bawahannya untuk mencoba mengambil risiko dan menyerang. Kembalilah, semut, kamu bahkan tidak layak melakukan tugas untukku. Apakah kamu terburu-buru untuk mati? Kaisar Iblis disembunyikan dalam jubah hitam dan melompat. Maaf, keretaku terlalu besar. Semut yang rendah hati, aku benar-benar tidak bisa melihat. Dewa itu sangat penasaran. Kamu keluar dari daging. Dari mana daging ini berasal? Saat Qin Yichen mengangkat tangannya, sekelompok setan masih mengepung Qin Yichen ke segala arah. Meski mereka masih memiliki tekad untuk berjuang keras saat ini, tidak ada yang berani maju tanpa izin. Kata-kata Demon Sovereign seringkali merupakan kebenaran yang tidak berubah, dan mereka tidak layak untuk berpartisipasi dalam pertempuran ini. Namun, Qin Yichen baru saja mengangkat tangannya, dan bola cahaya mengalir ke tubuh Lin Bai. Bekas luka dan daging dan darah pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah melakukan semua ini, Qin Yichen melepaskan tangannya, dan tubuh Lin Bai menghilang tanpa jejak. Lin Bai, gadis konyol ini, benar-benar merebut kembali tubuhnya. Ketika Qin Yichen melihat Lin Bai yang membawa tubuhnya sendiri dan hendak disusul oleh asap hitam, tetapi menolak untuk menyerah, pada saat itu, dia mematahkan pertahanannya. Dan cedera serius Lin Bai membuatnya semakin marah. Kaisar Iblis sialan ini harus dikutuk. Dia membuka tangannya, dan 5 pedang keluar dengan tenang, langsung menebas ke 4 arah. Triknya terlalu cepat. Dan sebelum para jenderal iblis ini sempat melakukan pertahanan, kepala mereka sudah terpisah dari tubuh mereka. Setelah satu gerakan, kelima pedang melingkari sisinya, dan Qin Yichen menatap Kaisar Iblis di depannya. Benar saja, itu adalah perilaku iblis. Menyaksikan bawahannya mati dengan kejam, tanpa ada fluktuasi dalam ekspresinya, Kaisar Iblis mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengelusnya. Tampaknya kamu telah kehilangan banyak pemikiran tentang tubuhmu. Masalah bahwa aturan dunia ini berbeda dengan milikmu telah diselesaikan. Haruskah aku memberi selamat padamu? Atau haruskah aku memberkatimu? Tanpa menunggu Qin Yichen menyerang lagi, saat berikutnya, kabut hitam mengerikan langsung menekan Qin Yichen, dan ribuan pedang tajam tiba-tiba mengeluarkan asap hitam, menusuk tubuh ilahi Qin Yichen. Asap hitam yang mengikuti langsung menghancurkan Qin Yichen ke tanah. Ledakan. Terdengar suara teredam, tanah retak, dan air yang menumpuk dalam waktu lama, dengan bau busuk, menyerang tubuh Qin Yichen. Uhuk-uhuk. Dengan batuk yang keras, tubuh ilahi Qin Yichen pulih dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dan dalam asap hitam yang disembunyikan oleh Kaisar Iblis, hanya ada 2 titik merah kecil, menatap pemandangan di bawah. Kemampuan pemulihannya tidak buruk, tapi aku tidak tahu apakah itu bisa menahan gerakanku. Asap hitam dari langit tiba-tiba turun dengan deras, dan seluruh dunia jatuh ke dalam kegelapan. Segera,
Ada gelombang udara yang mengerikan, yang secara langsung membuat dewa-dewa ini tidak dapat berdiri, seolah-olah ada daun yang berserakan dan berserakan. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, melihatnya dari jarak hampir 1000 meter, suara teredam yang berat mengguncang organ dalam orang, dan tubuhnya melonjak. Ledakan. Setelah suara teredam lainnya, tanah akhirnya tidak tahan dengan serangan seperti itu. Dengan suara yang renyah, retakan padat menyebar hingga puluhan ribu mil. Qian Lao akhirnya berhasil menstabilkan tubuhnya, tetapi dia telah melepaskan obsesi bodohnya untuk hidup. Tingkat konfrontasi ini, pada jarak yang begitu jauh, masih memiliki perasaan yang begitu kejam, dan kemudian mengambil risiko di dekat saluran luar angkasa sama saja dengan mati. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membentuk formasi dan menunggu Qin Yichen mengalahkan musuh yang begitu kuat. Melirik utusan ilahi samar-samar terlihat dalam kegelapan sekitarnya, perintah Qian Lao. Semua orang dalam formasi, jangan panik, hidup itu hanya kematian. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasa sedikit aneh, dan utusan dewa yang paling dekat dengan Qian Lao tiba-tiba membungkuk ke belakang dengan aneh. Dari mulutnya, sepasang lengan ramping terentang. Dengan bau lendir, ada juga bau setan yang unik dan menjijikkan. Qian Lao tiba-tiba merasakan gelombang di tubuhnya, dan kemudian dia melihat ke bawah, dan ada duri tajam yang tak terhitung jumlahnya tumbuh di lengannya. Kapan? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan orang tua yang saleh, dan tidak ada yang peduli dengan makhluk di bawah asap hitam ini. Hanya oknum telur cacing yang berkeliaran bebas mencari mangsa yang bisa menghidupi dirinya sendiri. Segala sesuatu di seluruh dunia tampaknya jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Cibiran menghina Kaisar Iblis bergema di dunia ini. Bahkan jika kamu memiliki tubuh dewa, bahkan jika kamu dapat menguasai aturan dunia, lalu kenapa? Di depan penguasa iblisku, kamu hanya satu, sedikit lebih kuat, seekor semut. Cahaya sepertinya menghilang di sisi dunia ini, dan yang tersisa hanyalah kegelapan tanpa akhir. Dan bisikan utusan dewa sebelum kematian bisa terdengar samar-samar. Melarikan diri.